Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa kembali bermuajaah bersama Ustaz kita Al-Ustaz Ahmad Zailani. Insya Allah untuk hari ini kita akan membahas kajian baru ya, dengan kitab yang baru. Kajian baru dan kitab yang baru. Saya belum hafal nama kitabnya. Bahasa Arab. Bentar, saya cek dulu ya. Insya Allah kita akan membedah kitab Qiraah Siyah-Siyah di Sirah Nabawiyah, itu saja ya bahasa Arabnya. Iya. Qiraah Siyah-Siyah di Sirah Nabawiyah, penulis Syekh Muhammad Rawas Haji. Ini adalah salah satu 3 materi ya yang sudah kita pull di Ramadan kemarin, di Ramadan yang lalu bahkan gitu ya. Dan ini adalah materi yang ketiga gitu. Kemarin kita sudah bahas tentang parenting dan dilanjutkan dengan pembahasan hadis pilihan dari Sahih Al-Bukhari, dan sekarang kita akan menuju ke Sirah Nabawiyah. Tentunya Sirah Nabawiyah ini menjadi salah satu renungan juga gitu ya buat kita untuk kembali meneladani sifat-sifat teladan akhlakul karimah dari Nabi SAW, dan mungkin ini akan ada pembahasan dalam tema dan dalam beberapa hal tertentu gitu ya, untuk kembali kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Zailani, waktu yang dapat kami persilahkan, saya tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azila aw zala aw adlima aw uzlama aw ajala alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan memulai ya satu pembahasan kitab baru, yaitu kitab sirah ya. Tentu kalau berbicara sirah kita sudah banyak mendengar, mungkin juga mengkaji kitab-kitab sirah yang modelnya beragam gitu ya. Kalau ada yang melihat dari sisi sirah nabawiyah seperti kitab Rokhil Al-Makhtum karangan Syekh Al-Mubarakfuri, atau Sirah Ibnu Hisam juga ada, kemudian juga kelengkapan sirah Nabi yang ditulis oleh orang Indonesia juga ada, atau yang versi orang Barat juga ada ya, The History of Arabic, tulisannya Philip Kahiti, dan berbagai macam sudut pandang sirah ya. Mungkin yang sedikit rasanya seperti novel juga ada ya, membahas sirah tapi dengan rasa novel. Al-Fakir punya satu buku itu membahas sirah dengan pendekatan seperti novel gitu ya, digambarkan suasananya dan sebagainya. Namun jarang yang membahas dari sisi yang lain, yang itu seringkali kita luput gitu ya, bahwa Nabi SAW itu memiliki siasah abqariyah as-siyasiyah. Nah, jadi kecerdasan politik gitu. Nah, jadi sirah yang dilihat dalam perspektif politik itu juga jarang kita kaji. Ya, karena kalau kita lihat di YouTube banyak tuh kajian-kajian sirahnya dari berbagai macam sudut pandang ya tentunya. Namun yang melihat sisi politis Rasulullah itu juga perlu kita kaji gitu ya. Kita tentu meneladani beliau kan tidak hanya dari sisi akhlaknya saja tentunya ya, atau mungkin dari sisi ibadahnya saja, tapi kita juga harus bisa meneladani dari berbagai macam sisi. Nah, saat ini di kitab ini kita akan membahas sirah nabawiyah ya, dalam perspektif siasah asy'ariyah gitu ya, jadi politik Islam. Nah, tentu yang dimaksud dengan politik di sini bukan politik pragmatis yang kita lihat
di zaman sekarang ya, tapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya Rasulullah itu melakukan siasah ya, melakukan siasat dalam menjalani kehidupan, kemudian juga menjalankan dakwahnya dan sebagainya. Ini penting sekali kita kaji. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya kita atau urgensitas kita mengkaji sirah, tentu kita harus tahu dulu apa itu sirah ya. Sirah itu kan artinya perjalanan ya, perjalanan hidup. Dari bahasa Arab ya saro ya siru sirotan. Jadi itu artinya berjalan. Nah, sirah nabawiyah berarti kan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mulai beliau lahir sampai kemudian wafat. Itu adalah sirah ya, lebih kepada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sirah tentu berbeda dengan tarikh ya. Kalau tarikh itu kan lebih kepada sejarah secara umum ya. Tarikhnya umat Islam berarti sejarahnya umat Islam tidak hanya sejak zaman Nabi Muhammad tetapi sampai terus ya, sampai zaman Khulafaur Rasyidin dan para khulafa ya kan, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah, dan mungkin juga perjalanan umat Islam sampai sekarang gitu ya, itu juga masih disebut sebagai sejarah umat Islam. Nah, tentu kita harus tahu ya apa sih urgensitas kita mengkaji sirah gitu ya. Para ulama menuliskan banyak hal ya kenapa kita harus belajar sirah ya. Dan sirah ini termasuk bagian daripada thaqafah Islam, bagian daripada budaya Islam gitu ya. Jadi ini adalah bagian daripada thaqafah Islam. Jadi bukan bagian daripada ilmu-ilmu yang lain. Tentu ini ilmu agama maksudnya gitu ya. Apalagi berbicara tentang sirah Nabi. Nah, kenapa kita harus belajar sirah? Yang pertama adalah karena ini merupakan bukti cinta kita, mahabbah kita. Ya. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, salah satu cara untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan belajar atau mengkaji sirahnya Nabi. Ya, mengkaji sirahnya Nabi, gitu ya. Di mana keimanan seseorang itu tidak akan sempurna ya sampai kita mencintai Rasulullah melebihi siapapun ya, melebihi orang tua, melebihi anak-anak kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Jadi posisi cinta kita kepada Rasulullah itu harus kita tempatkan setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah kewajiban ya. Kewajiban syar'i bagi kita sebagai seorang muslim harus menempatkan cinta kita kepada Rasulullah melebihi ya cinta kita kepada orang tua, anak-anak, bahkan harta kemudian diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, ketika kita berbicara cinta kepada Rasulullah, tentu juga kita mengetahui perjalanan beliau gitu kan. Sejarah beliau, sejarahnya Rasulullah SAW. Dari mulai lahirnya sampai kemudian beliau wafat. Karena di setiap perjalanan beliau tentu ada hikmah, ada pelajaran, bahkan ada syariat, ada hukum. Karena sejarah Nabi itu termasuk sejarah yang sifatnya di dalamnya banyak hukum syara, ya kan? Setiap langkah, setiap perbuatan, setiap ucapan Nabi pada sirah itu menjadi tuntunan bagi kita, ya, menjadi hukum syariat tertentu. Ya, semua hal tidak hanya dari sisi akhlaknya Nabi saja, tidak hanya dari sisi beliau sebagai kepala keluarga misalkan, sebagai suami, bukan, tapi semua sisi, semua lini yang beliau contohkan itu menjadi hukum syara bagi kita. Indikasinya adalah kalau apa yang beliau contohkan itu terus-terusan, berulang-ulang, itu menjadi wajib hukumnya. Wajib bagi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam perkara-perkara tertentu, misalkan ketika Rasulullah beliau mengulang-ulang amal tersebut, itu menunjukkan atau qarinahnya menunjukkan wajib itu menjadi tholabul jazim, jadi perintah untuk melakukan dengan sifatnya pasti gitu ya. Nah, jadi dengan sirah itu kemudian kita bisa juga mengetahui ya bagaimana sesungguhnya Rasulullah menjalankan aktivitas dakwah beliau, ya kan, dari mulai beliau mendapatkan wahyu, kemudian sampai kemudian beliau mendapatkan kekuasaan di Madinah, bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut dan seterusnya gitu.
Nah, jadi ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, apa pentingnya kita belajar sirah? Yang kedua adalah Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi. Ya, kalau kita lihat para pemimpin-pemimpin besar itu kan menjadi inspirator, ya, inspirasi bagi para pengikutnya. Nah, kita memiliki pemimpin yang luar biasa besar, ya, dan pengaruhnya itu luar biasa. Sampai misalkan Michael Hart sendiri menulis 100 tokoh berpengaruh di seluruh dunia. Yang paling berpengaruh itu nomor satu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi beliau tuh betul-betul sebagai inspiratornya umat manusia sebenarnya. Ya, inspirasinya umat manusia. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tentu tidak ada cacat, ya kan? Berbeda dengan para pemimpin besar yang lain. Kalau pemimpin besar yang lain ada cacatnya, ya. Kalau Nabi tidak, kenapa? Karena beliau maksum, ya, beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak melakukan perbuatan dosa, gitu ya. Nah, maka tentu kalau kita ingin mencari inspirator, ya, atau inspirasi yang tepat, ya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bukan malah mencari pemimpin yang lain, gitu ya. Nah, padahal kita memiliki pemimpin yang luar biasa, gitu ya. Dan beliau sendiri disebut sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai role model, ya. Uswatun hasanah itu seperti role model yang tanpa celah di segala bidang, ya. Di bidang ekonomi beliau mencontohkan bagaimana berekonomi yang baik, ya, yang sesuai dengan syariat, yang bisa membawa kebaikan buat umat manusia. Ketika berpolitik juga beliau mencontohkan bagaimana seorang pimpinan politik itu harus bergerak, ya, membina umat, ya, kemudian juga menaikkan taraf berpikir umat, gitu ya. Kemudian juga beliau sebagai kepala negara, beliau juga memberikan contoh bagaimana seharusnya sebagai kepala negara, bahkan sebagai seorang suami, bahkan sebagai seorang ayah daripada anak-anaknya, ya, bahkan kakek bagi cucu-cucunya, gitu kan? Ini kan luar biasa. Kemudian juga beliau mencontohkan bagaimana seorang komunikator, ya, ahli komunikasi, bagaimana Rasul menjadi inspirasi bagi para negosiator, ya, bagaimana melakukan negosiasi dengan pihak lain, ya. Kalau kita lihat misalkan dari perjanjian Hudaybiyah misalkan, kan negosiasi yang luar biasa itu, ya. Selintas dipandang membawa kerugian, tetapi sebenarnya membawa keuntungan yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Nah, ini makanya beliau tuh sumber inspirasi yang luar biasa, tanpa celah, gitu, dan segala bidang. Ya, kalau kita misalnya mengagumi pemimpin dunia tertentu, mereka kan ada celahnya, tentu ada kekurangannya. Mungkin hanya bagus di sisi satu saja, misalnya sebagai ekonom, tapi tidak untuk yang hal lain. Atau sebagai politisi, dia jago misalkan, tapi tidak untuk hal lain, gitu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan para inspirasi dunia yang lain, nah, tentu Nabi Muhammad SAW merupakan inspirasi yang paling baik, gitu ya, yang terbaik, ya, yang harus kita ikuti, gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah? Karena sirah itu kan ada di situ perbuatan Nabi, kemudian ucapan Nabi, bahkan diamnya Nabi terhadap perkara-perkara tertentu. Yaitu menjadi apa? Menjadi sumber hukum tasyri' namanya, sumber hukum. Ya, cara memimpin beliau sebagai kepala negara juga itu syariat yang wajib dipelajari. Gitu. Nah, jadi kadang kan af'al, qaul dan takrirnya Nabi itu kan definisi daripada sunnah. Sunnah Nabi itu kan begitu. Sunnah adalah pengertian sumber hukum yang kedua, ya, bukan sunnah adalah pengertian nafilah atau mandubah. Kan sumber hukum Islam itu kan dua, ya. Yang utama itu Al-Quran wa sunnah. Nah, itu maksudnya wa sunnah itu adalah perbuatan Nabi, kaulnya Nabi sama diamnya Nabi. Itu adalah sunnah dalam definisi sumber hukum Islam. Ya. Jadi ini sumber hukum tasyri' yang ada dalam sirah Nabi itu menjadi inspirasi hukum bagi kita. Apalagi misalkan
eh, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau kita bandingkan dengan agama lain itu memiliki keistimewaan yang berbeda gitu. Mazaya, ya. Mazaya itu kan keistimewaan. Misalkan yang pertama ya, kalau agama-agama lain itu kan mereka ajarannya itu hanya terbatas pada kaum tertentu, ya. Misalkan Nabi Musa untuk Bani Israel, ya. Kemudian juga Nabi Yunus untuk kaum Ninawa, gitu kan. Yang mereka itu ajarannya atau diutus hanya untuk kaum-kaum tertentu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk apa? Untuk lijami'i al-bashar ila yaumil qiyamah. Untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi ajaran Islam ini diturunkan oleh Allah untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dari berbagai macam suku, dari berbagai macam golongan, semuanya ini adalah mendapatkan Islam, gitu ya. Nah, jadi Islam itu betul-betul berbeda dengan agama lain tadi, dilihat dari sisi bahwa Islam itu untuk seluruh umat manusia, tidak melihat kaum tertentu saja, beda dengan agama-agama lain. Kemudian yang kedua, Islam itu ajarannya itu sumuliyah, dia mencakup semua aspek kehidupan. Berbeda dengan agama lain hanya beberapa aspek kehidupan saja. Paling hanya sekedar aspek pengaturan hubungan dia dengan Tuhan saja, atau mungkin ada yang lebih dikit lebar hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti masalah makanan, itu kan, menikah dan sebagainya, itu kan sebatas itu. Gitu. Tidak ada aturan-aturan yang lain. Tapi kalau Islam itu kan sempurna, semua ada, semua bidang ada. Ya, jadi yu'aliju mu'alajah lima syakil atau linawahi li jami'i masyakil insan. Dia bisa menyelesaikan semua masalah-masalah umat manusia, dari mulai masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah politik, masalah keluarga, semua ya, semua bidang itu berada dalam aturan Islam. Nah, ini kelebihan atau mazaya tadi, keistimewaan Islam dibandingkan yang lain. Yang kedua ya. Yang ketiga, ya, kalau agama-agama lain itu kan mukjizat nabinya itu terbatas ya. Mukjizat nabinya terbatas hanya ketika nabi itu masih hidup. Misalkan seperti kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit atau menghidupkan orang mati. Ketika Nabi Isa wafat, mukjizatnya ikut wafat, ikut hilang, tidak bisa lagi digunakan. Ya, mukjizat Nabi mukjizatnya Nabi Musa ya, dengan tongkatnya itu, walaupun tongkatnya katanya masih ada di museum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk membelah Laut Merah gitu. Karena mukjizat tongkat tersebut sudah hilang bersama dengan wafatnya Nabi tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya masih langgeng, baqa'atan wadaimatan gitu. Terus sampai hari kiamat tetap berlaku. Itu apa? Al-Qur'an. Karena mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Nah, maka Al-Quran sampai sekarang itu masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Tidak ada yang mampu membuat semisal Al-Quran. Kan berarti luar biasa. Insya Allah ya. Ini luar biasa sekali agama kita. Ya, jadi makanya kita harus bangga sebagai seorang Muslim. Nah yang keempat, bedanya Islam dengan yang lain, misalkan dengan pemikiran kontemporer ya. Kita lihat misalkan ada pemikiran kapitalisme. Ini yang senantiasa menjadi pemimpin dunia saat ini ya. Jadi sekarang itu dunia diatur dengan konsep kapitalisme. Itu kan kapitalisme itu kan sumbernya kan dari kejeniusan orang gitu. Maksudnya orang-orang para penggagas yang bikin konsep kapitalisme itu. Misalkan seperti Adam Smith, George Reshu, Voltaire, Montesquieu misalkan. Itu kan tokoh-tokoh kapitalis yang membuat konsep-konsep penggagas ide kapitalisme. Atau mungkin ide komunisme, sosialis misalkan. Ya, itu juga digagas oleh orang-orang seperti Karl Marx misalkan, atau gurunya Feuerbach atau Hegel, ya, atau mungkin juga di Indonesia ada Tan Malaka misalkan ya, dengan buku Madilognya itu, ya kan, atau mungkin dengan Stalin atau Mao Zedong di Cina, itu kan konsep komunisme digagas oleh orang-orang.
Ya. Nah, Islam itu bukan digagas oleh orang gitu. Bukan dibuat oleh orang, tapi Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta orang, pencipta umat manusia. Nah, itu keistimewaan Islam itu di situ. Dibandingkan dengan pemikiran kontemporer saat ini, gitu. Bahwa Islam itu, pemikiran Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi 4 keistimewaan tadi ya itu kan ada dalam sirah gitu kan. Kita bisa lihat bagaimana ya Islam itu disebarkan, bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara Islam dengan peradaban yang lain gitu ya. Nah, ini tentu harus kita pelajari gitu, sehingga dari situ makin menguatkan keimanan kita, ya makin menguatkan kesikohan kita kepada Islam, ya agama yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi kita berislam bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu ya. Dan itu yang ketiga ya, kenapa kita urgensitas kita mempelajari sirah. Yang keempat, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus belajar sirah? Karena ini perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian mengikuti atau tatabu' ya. Tatabu' itu kan mengikuti apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Nah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dengan meyakini bahwa ini adalah perintah Allah, maka tentu menjadi hal yang sangat pasti gitu bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Karena dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan bagi kita semua. Ya, jadi contoh atau suri toladan bagi umat manusia. Ya. Nah, misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi pada kalian itu terdapat Rasulullah. Ya, jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri toladan, ya, yang baik bagi kalian, ya, atau bagi orang yang mengharap ridho Allah atau rahmat Allah, dan juga yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wajib mengikuti, mencontoh atau tatabu' ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini ya, jadi ada 4 urgensitas kita kenapa kita harus belajar sirah Nabi. Yang pertama tadi apa? Bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwa kita kalau memang cinta kepada Nabi harus belajar sirahnya Nabi. Ya, masa kita cinta sama Nabi kita nggak belajar sirahnya Nabi, ya kan? Yang kedua, Nabi itu sebagai sumber inspirasi, ya, yang tidak ada celaknya dalam segala aspek kehidupan. Ya, bukan hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja. Itu kan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dalam sirah Nabi terdapat hukum tasyri', sumber hukum di situ. Maka kita harus pelajari ya hukum-hukum syariat yang Rasulullah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dari mulai beliau diangkat sebagai nabi sampai kemudian beliau wafat. Itu kan beliau contohkan betul itu bagaimana harusnya kita menjalani hidup ini. Yang terakhir, semata-mata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita menjadikan beliau sebagai suri teladan yang baik bagi kehidupan kita. Baik, nah itu ya pentingnya kita belajar sirah. Maka harus semangat belajar sirah itu ya. Kadang-kadang kan orang belajar sirah itu kan kayak malas gitu. Belajar romantisme sejarah. Nah, makanya agar sejarah kita tidak bosan, janganlah kita anggap sejarah Nabi itu sebagai romantisme belaka saja. Tapi tadi jadikan sebagai bagian dari kita untuk menteladani Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Ya. Ya, kalau berbicara masalah cinta kan Masya Allah. Ya, Rasulullah itu cinta sama kita sebelum kita lahir. Ya, ketika beliau wafat itu yang disebutkan umatku. Siapa umatku? Ya kita. Gitu. Kita mungkin waktu itu belum lahir ya, tapi beliau sudah ingat ya bahwa beliau menyebut kita sebagai umatnya. Berarti itu bukti cinta beliau kepada kita. Ya, masa kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW
dengan hanya sekedar belajar sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kitab ini ya mungkin kita perlu tahu ya, kitab ini berjudul Qiraah Siyasiyah li Sirah An-Nabawiyah. Ya, jadi analisis politik dalam sirah Nabi, gitu ya. Ya jangan kita pandang anggap politik itu sesuatu yang berat, enggak ya. Ini melihat ya bagaimana sih sebenarnya Rasulullah bersiasat ya dalam dakwah itu. Nah, buku ini, kitab ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Rawas Al-Haji. Beliau adalah pakar fikih dan juga usul fikih dari Universitas Kuwait, ya, Universitas Kuwait. Dan beliau itu penulis berbagai macam ensiklopedia atau mausu'ah. Beliau banyak kitab-kitabnya tuh, ada ensiklopedia Ibnu Abbas, ya, ensiklopedia Umar bin Khattab, ensiklopedia Utsman bin Affan. Jadi semua sahabat itu beliau punya ensiklopedianya atau mausu'ahnya bahasanya itu. Nah, ini salah satu kitab beliau itu melihat sirah Nabi dari sisi politis. Ada satu kitab lagi yang Al-Fakir punya itu Dirosah Siyasiyah apa namanya, kajian sirah terhadap pribadi Nabi. Itu juga ada ya, bagaimana melihat Nabi dari berbagai macam aspek sisi gitu ya. Nah kenapa beliau menulis kitab ini? Nah, menurut cerita beliau, beliau ini terinspirasi dari seorang jenderal ya, namanya Syed Al-Khattab, jenderal tapi beliau sebagai ahli fikih, ahli sejarah, namanya Syed Al-Khattab namanya. Nah, Syed Al-Khattab ini menulis menulis buku tentang Rasul Al-Qaid gitu. Rasul sebagai seorang panglima perang. Jadi melihat Nabi dari sisi militer. Nah, itu menarik juga itu. Ya. Melihat sosok Nabi dari sisi militer, bagaimana membuat strategi perang dan sebagainya, itu ada di situ di kitab itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian beliau melihat gitu, belum ada yang menulis sisi politisnya Nabi gitu. Maka beliau tergeraklah untuk menulis kitab ini. Nah, jadi kitab sirah ya dalam perspektif politik Islam, melihat tuh bagaimana sebenarnya Rasulullah berpolitik, gitu ya. Sebagaimana tulisan Syed Al-Khattab menulis bagaimana Rasulullah melakukan atau sebagai panglima militer, gitu ya. Nah, apa tujuan kitab ini dibuat oleh beliau? Beliau mengatakan bahwa ini untuk mengungkap ya strategi politik yang seringkali samar, ya. Karena sifat alami politik yang penuh dengan kerahasiaan. Ini menarik sebenarnya, bagus ceritanya itu. Jadi sirah yang ditulis oleh beliau itu mengungkap hal-hal yang samar. Karena kan politik itu biasa samar ya. Tidak tampak di permukaan, nggak bisa dilihat. Gitu, kecuali dengan kajian yang mendalam. Nah, ini banyak kejadian-kejadian pada masa Rasulullah itu, dari mulai beliau kecil sampai beliau ada di Gua Hira, itu ada sisi politisnya itu. Itu beliau ketemu semua itu, terangkat semua. Ya bahkan misalkan perjanjian Hudaybiyah, apa di balik itu ada apa sebenarnya perjanjian Hudaybiyah, atau kemudian juga kenapa harus hijrah ke Habasyah ya, kenapa kemudian harus meminta nusrah ke Taif dan sebagainya, itu ada semua analisisnya itu. Jadi dari sirah ini kita bisa melihat betapa Rasulullah itu memiliki kecerdasan politik yang luar biasa. Masya Allah ya. Jadi disebut politisi ulung itu ya Nabi itu. Nah, jadi luar biasa itu. Ya mungkin kita harus banyak belajar lah ya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah politik ini gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang dipolitisi gitu kan sama orang lain. Nah, kitab ini memang sudah ada terjemahannya sebenarnya. Kalau teman-teman mau beli bisa di searching di online gitu ya. Judulnya Sirah Nabawiyah, Sisi Politis Perjuangan Rasulullah. Itu saya Profesor Dr. Muhammad Raskal. Ada terjemahannya. Bapak ini punya dua-duanya, Arabnya punya, terjemahannya juga ada. Gitu ya. Baik. Nah, apa isi kitab ini? Jadi coba kita sedikit mengenal dulu ya sebelum kita masuk ke dalamnya. Jadi di situ nanti ada beberapa bab ya, ada sekitar ada 6 bab ya, 7 bab ya, ada 7 bab. Ya. Bab 1 beliau beri judul dengan upaya menyiapkan kondisi yang mendukung
tegaknya negara Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ nanti akan dibahas tuh dunia sebelum Islam itu bagaimana. Ya, jadi kondisi politis ya dunia sebelum adanya Islam. Di situ ada Persia, ada Romawi, ya, kemudian juga ada Jazirah Arab. Nah, itu apa yang terjadi di dunia ya sebelum Nabi itu lahir. Kemudian beliau juga menyoroti pribadi Nabi Muhammad tuh, disorot di situ dari mulai nasabnya Nabi itu terhormat semua, masya Allah. Jadi nasab dari mulai Nabi sampai ke atas, sampai ke Mudrika, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke atas tuh, masya Allah. Nah, itu nasabnya terhormat semua, ya. Bahkan pernikahan beliau dengan pernikahan ayah beliau Abdullah dengan Siti Amin itu juga ada maksud politisnya gitu, masya Allah. Ini diungkap sama beliau ini, ya. Lalu kenapa kok misalkan apa aspek politik ketika Nabi itu ditinggalkan oleh ayahnya sejak beliau itu masih dalam kandungan, lalu ditinggalkan oleh ibunya, lalu bagaimana ketika beliau berada di pangkuan kakeknya Abdul Muthalib, ya, kemudian kapan apa yang bisa diajarkan oleh pamannya Abu Thalib itu banyak sekali, ya, hal-hal yang Allah siapkan Nabi Muhammad itu betul-betul sebagai pemimpin dunia, disiapkan semua, ya. Kemudian perjalanan ke Syam, ya kan, itu juga ada nanti ketemu sama kisah Buhairo. Apa sisi politisnya itu, kok kenapa Nabi bisa ke Syam? Salah satunya misalkan saya bocorkan sedikit spoiler ya. Ternyata itu cara Allah agar Nabi itu memiliki pengetahuan tentang Syam. Tentang Syam itu kan isinya tuh tentang Syam itu kan ini pusat perdagangan dunia waktu itu. Ya, jadi banyak orang-orang di situ, orang Nasrani, orang Yahudi itu ngumpul di situ. Lakukan jual beli. Nabi diajak oleh pamannya ke Syam untuk mempelajari itu karakter orang yang beragam-beragam, berbeda-beda. Mungkin informasi tentang kerajaannya. Nah, disitulah kemudian Nabi kenapa kok ketika misalkan ya menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Padahal Nabi belum pernah ke Habasyah, belum pernah ke Ethiopia Nabi itu. Dari mana Nabi tahu ada Habasyah? Dari Ethiopia itu ada dari mana? Dari mana beliau tahu ada seorang raja yang Nasrani di Habasyah? Dari mana itu? Dari perjalanan Nabi ke Syam tadi. Salah satunya di situ. Nah, ini kan disiapkan oleh Allah. Ini kan jarang kita kaji. Masya Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Itu juga ada hikmah politik di balik itu semua. Ya. Bagaimana supporting seorang istri itu luar biasa. Harus ada pada seorang pemimpin besar. Mau tidak mau harus ada istri ya yang mendukung selalu si suami. Ini juga ada sisi politisnya di situ. Jadi bahkan kisah tentang apa namanya yang menarik itu adalah ketika dada Nabi dibelah oleh malaikat. Itu apa sisi politis dari Nabi dibelah dadanya? Nah, itu bab 1 ya. Kita akan kaji itu di bab 1 ini. Insya Allah ya kita lebih menyoroti kepada pribadi Nabi Muhammad SAW dari mulai lahirnya, nasabnya, lahirnya, kemudian sampai disusuinya, sampai mungkin remajanya, sampai kemudian beliau dewasa dan siap diangkat sebagai seorang nabi. Gitu ya. Nah, baru bab 2 kita akan membahas tentang Nabi Muhammad menerima kepemimpinan dan dimulainya aktivitas mengumpulkan kekuatan untuk mendirikan negara Islam di Madinah. Ini Nabi Muhammad menerima kepemimpinan. Jadi angkat Nabi sebagai seorang nabi di situ. Ya. Misalkan kenapa Nabi Muhammad dulu sering menggembala kambing, ya kan? Itu juga ada hikmah politik di balik itu. Ya, banyak melakukan perjalanan, ya. Kemudian juga beliau senang mengasingkan diri, ya, namanya itu ta'amul atau uzlah gitu kan. Di Gua Hiro itu ada apa di balik itu? Nah, Masya Allah. Dan posisi Gua Hiro kan di atas ya, di atas kota Mekah. Kenapa beliau di situ tempatnya, bukan di gua yang lain, harus di Gua Hiro? Itu ada analisisnya. Kenapa beliau memilih Gua Hiro? Ya, bukan di gua yang lain. Nah, ternyata ada pertimbangan politis. Ya. Lalu mulailah beliau kemudian mengumpulkan kekuatan, menyiapkan dukungan publik dengan mengajak keluarganya dulu untuk masuk Islam, kemudian mengajak tetangganya, mengajak teman-teman dekatnya, ya. Lalu kemudian menyeru manusia secara keseluruhan, ya. Nah, di situ mulai tuh ada respon dari orang-orang Quraisy, ya. Kemudian terjadi perundingan-perundingan, bahkan terjadi tawaran-tawaran kepada Nabi Muhammad SAW dari mulai harta, wanita, tahta, ya. Terjadi perang urat saraf di situ. Terjadi penyiksaan fisik, ya.
dan adanya perundingan-perundingan ya saat itu. Jadi ketika Nabi mendapatkan diangkat sebagai seorang nabi, sudah mulai tuh berjalan di situ. Sampai beliau mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah la rohata ba'dal yaum, kata Nabi. Ya, tidak ada istirahat setelah hari ini. Maksudnya setelah Nabi diangkat sebagai seorang nabi. Masya Allah. Ya, la rohata ba'dal yaum ya Khadijah. Nah, kemudian yang ketiga, bab ketiga, beliau membahas tentang bagaimana Nabi mencari daerah untuk mendirikan negara tersebut, ya, yang akan menjaga akidah dan menegakkan syariat. Ya, beliau kan datang ke Bani ini, ya, Bani Tamim, kemudian Bani Mudlij, ya, datang ke semua Bani ya untuk mencari nusrah tadi. Ya, pernah pergi ke Taif, kemudian kenapa beliau memilih Taif itu ada tuh alasan politiknya ada. Kenapa beliau memilih Taif? Ya, kemudian dari Taif kan gagal ya, beliau malah dilempari batu-batuan, lalu ketemu sama penjaga kebun anggur, ya kan. Lalu dari situ terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu juga ada dimensi politiknya. Ya, dimensi politik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Masya Allah ya. Nanti kita akan coba kaji dari sisi Isra Mi'raj itu apa. Lalu bagaimana dimensi politik daripada Isra Mi'raj. Lalu kemudian Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, hijrah ke sana, ya, mencari daerah untuk menegakkan negara Islam Madinah waktu itu. Kemudian juga memfokuskan ke Madinah Al-Munawwarah setelah di Taif gagal, ya. Di situ ada faktor apa kok beliau memilih Madinah, dan kenapa kemudian orang-orang Madinah lebih gampang menerima Nabi dibandingkan kaum yang lain. Itu juga ada analisisnya. Ya, kenapa orang-orang Madinah itu lebih cepat menerima kenabian Nabi, ya, bahkan menarik Nabi Muhammad ke Madinah dibandingkan kaum-kaum yang lain. Ternyata di situ ada analisis politiknya, bahwa misalkan Madinah itu orang-orang Madinah sudah lama tahu tentang prediksi ramalan akan ada muncul nabi baru, itu sudah tahu. Dari mana kok orang Madinah tahu? Dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, gitu. Orang Yahudi kan lebih tahu karena ada di kitab mereka, ada di kitab Taurat, gitu, bahwa akan muncul nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya seperti apa disebutkan di situ. Nah, jadi ketika muncul Nabi Muhammad yang ngaku sebagai seorang nabi, orang Madinah langsung tuh ngambil posisi sebagai pendukung Nabi. Nah, jadi sudah tahu sebenarnya orang Madinah itu dari orang-orang Yahudi. Gitu. Kenapa kemudian kok orang Madinah cepat banget menerima Islam, gitu kan? Berbeda dengan kaum yang lain, gitu ya. Jadi ini peristiwanya luar biasa. Kemudian ada peristiwa Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua, dan Baiat Aqobah ketiga. Jadi Baiat Aqobah itu ternyata ada 3 kali, bukan 2 kali. Ya, apa saja di situ yang terjadi? Ya, kenapa ada Baiat Aqobah 1, 2, dan 3? Ya, ini masalah keperpindahan kepemimpinan dari Aus Khazraj kepada Rasulullah SAW. Ini juga ada. Ya, kisahnya itu, analisisnya itu bagaimana? Ya, jadi modelnya itu nanti ada kisahnya dulu, baru analisis. Kisahnya dulu, baru analisis. Ya, jadi terstruktur lah beliau menulisnya itu. Jadi kisahnya dulu disebutkan, baru analisis politiknya apa sebenarnya di balik itu semua. Disebutin satu-satu. Gitu ya. Ini bagus ya, bagus sekali ya. Baru kemudian bab 4, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan berdirinya negara Islam di Madinah. Ya, ini persiapan bagaimana mendirikannya, kemudian bagaimana beliau membangun masjid, ada apa di balik pembangunan masjid di Madinah. Ya, kemudian juga bagaimana beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada apa di balik itu? Kenapa dipersaudarakan, gitu ya? Kemudian juga bagaimana Nabi mengikat orang-orang Yahudi di Madinah dengan perjanjian-perjanjian. Itu kenapa kok beliau mengikat perjanjian? Bahkan seolah-olah seperti perjanjian yang membiarkan orang Yahudi tetap dengan agamanya, misalkan. Nah, ada di situ tuh perjanjian-perjanjian Nabi dengan misalkan Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Bani Haibar, gitu ya. Itu ada perjanjian-perjanjian tuh. Nabi dengan orang-orang atau suku-suku Yahudi tadi di Madinah, gitu. Nah, kenapa beliau melakukan perjanjian itu ada alasannya. Nah, bab 5,
Ya, kita akan membahas tentang awal pergolakan dan pembersihan institusi politik tandingan. Nah, situlah kemudian pada bab 5 ini penulis memaparkan bagaimana strategi Nabi membersihkan ya Madinah itu dari kaum musyrik, ya, membersihkan Madinah itu dari orang-orang Yahudi. Itu ada caranya. Rasulullah membuat cara bagaimana Madinah ini harus bersih dari orang musyrik dan harus bersih daripada orang-orang Yahudi. Ya, nah ini dilakukan oleh Rasulullah. Misalkan seperti dengan Bani Qainuqa, ya. Kemudian juga ada nanti beberapa perang saat itu ya, ada perang Waddan, perang Bawat, ya, perang Usairah, ya, perang Safwan, bahkan sampai perang Badar Al-Kubra. Ya. Bagaimana Rasulullah menyiapkan perang Badar Al-Kubra ini. Ya. Kemudian juga membersihkan institusi politik Bani Nadir, ya kan? Kemudian bagaimana kesalahan pada perang Uhud, ya. Di balik perang Uhud itu ada apa? Lalu bagaimana Rasulullah mengkonsolidasikan kembali pasukan kaum muslimin yang sudah kocar-kacir ya ketika perang Uhud itu. Kemudian bagaimana mengembalikan ya wibawa dan hegemoni negara Islam setelah perang Uhud itu kalah kan, kaum muslimin itu kalah di perang Uhud. Ya, digambarkan seperti kalah gitu ya di perang Uhud itu. Lalu bagaimana Nabi membangkitkan kembali itu wibawanya negara Islam Madinah saat itu di hadapan para bangsa-bangsa dan juga kaum-kaum yang di luar Madinah. Karena setelah sebelumnya itu seperti kalah di perang Uhud, gitu ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan perang Uhud juga nggak salah, itu adalah draw itu ya seri gitu. Ya orang kafir Quraisy juga ada kalahnya, pasukan Nabi Muhammad, pasukan kaum muslimin juga ada kalahnya. Ya. Tapi al-kuliah kita lihat sebenarnya apa penyebabnya, lalu bagaimana langsung membangkitkan kembali. Karena mungkin secara umum isunya di tengah-tengah bangsa Quraisy waktu itu atau bangsa-bangsa yang lainnya Rasulullah kalah dalam perang Uhud itu, gitu ya. Jadi nah Rasulullah kemudian membersihkan ya orang-orang Yahudi di Madinah. Bagaimana caranya? Lalu nanti Nabi Muhammad akan berhadapan dengan perang Khandaq di situ. Ya. Kemudian pembersihan Yahudi Bani Quraidah. Ya, kenapa kok Bani Quraidah itu ada kan kisahnya itu dibunuh semua. Ya, jadi Bani Quraidah itu dikepung dulu, setelah dikepung itu baru dibunuh semua. Ya, kecuali anak-anak kecil dan wanita dibiarkan hidup dan diusir dari wilayah Bani Quraidah. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ada alasan logisnya dalam kitab ini. Lalu pembersihan institusi politik Bani Mustalik juga sama. Pembersihan institusi politik Bani Khaybar dan orang-orang institusi Yahudi yang lainnya. Jadi memang fokus Nabi setelah perang Khandaq itu membersihkan orang-orang Yahudi di Madinah. Karena mereka itu seperti musuh dalam sekam. Ya, banyak orang-orang munafik yang mendapat perlindungan orang-orang Yahudi. Itu udah seperti itu, udah terkenal dari orang Yahudi begitu. Ya, maka Nabi kemudian membersihkan tuh dari pengaruh-pengaruh institusi Yahudi, ya, sehingga pure Mekah Madinah itu negara Madinah menjadi kaum muslimin, orang-orang kafir yang mau ikut dengan peraturan Islam. Nah, baru kemudian berikutnya beliau pembersihan terhadap institusi politik kaum musyrikin dulu. Ya, orang-orang musyrik itu dibersihkan tuh, misalkan seperti Fathul Mekah, terjadinya perang Hunain, perang Taif, perang Ji'rana, ya. Dan juga Nabi melakukan pembersihan terhadap pemberontak dari Bani Tamim, dari Bani Khatham, dari Bani Ta'i, Bani Jeddah, ya, dan sebagainya. Itu terjadi pemberontakan. Ya, itu bagaimana Nabi menghadapi pemberontakan ini jadi pelajaran penting juga ya bagi kita. Dan barulah waktu itu Nabi di ujung usianya itu berhadap-hadapan dengan orang Romawi, gitu ya. Membuka front peperangan dengan Romawi, misalkan seperti perang Tabuk, ya, atau perang Mu'tah, itu kan berhadapan dengan orang-orang Romawi dan juga sekutu Romawi, gitu. Nah, masih di bab 5, beliau juga menceritakan tentang penduduk Taif yang masuk Islam. Nah, yang sebelumnya menghina Rasulullah, melempari Rasulullah, loh kok masuk Islam? Apa yang menyebabkan mereka masuk Islam? Ya, apa yang menyebabkan mereka ingin masuk Islam? Padahal sebelumnya mereka ditolak, ya, Nabi Muhammad ditolak oleh mereka.
ya, tidak mau memberikan nusrah atau dukungan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan dukungan dari Bani Aus dan Khazraj yang dikenal dengan Yasrib waktu itu, lalu kemudian disebut dengan namanya Madinah Al-Munawwarah. Gitu ya. Nah, bab 6 beliau menjelaskan tentang memproklamasikan kedaulatan negara Islam atas seluruh jazirah Arab dan bergabungnya masyarakat di bawah kedaulatan ini. Nah, ini akhir-akhir Rasulullah ya. Jadi Rasulullah berhasil menyatukan kaum muslimin dalam satu jazirah Arab. Jadi seluruh jazirah Arab itu dari mulai Oman, Yaman, Kuwait, Bahrain, Qatar gitu ya, Arab Saudi ya, sampai kemudian ke sebagian daerah Irak, kemudian juga Iran itu menjadi jazirah Arab. Ada Yaman di dalamnya juga, itu jazirah Arab. Nah, jadi Nabi meninggalkan jejak kekuasaannya sampai meliputi wilayah jazirah Arab waktu itu. Ya. Kenapa seperti harus diproklamirkan, itu ada analisis politiknya sendiri. Ya, dan disitulah kemudian Nabi mendapatkan banyak delegasi, ya. Delegasi itu utusan-utusan seperti misalkan delegasi Bani Tamim, delegasi Bani Amir, delegasi Bani Amir bin Soso'ah, ya. Ini juga sama ya. Ada kisah menarik ya, ketika Rasulullah mencari nusrah di Madinah itu kan mencoba mengajak Bani Amir bin Soso'ah, tapi Bani Amir tidak mau ya, tidak mau menerima ajakan Nabi ya untuk masuk Islam dan menjadi penjaga Islam. Lalu setelah musim haji mereka tuh pulang. Nah, ketika pulang diceritakanlah kepada orang-orang tua di sana. Orang tua di sana marah gitu. Kenapa antum nggak ambil istilahnya gitu ya? Itu kesempatan besar bagi kita untuk menjadi pemimpin dunia. Karena mereka tahu gitu, apa yang ditawarkan oleh Nabi itu bukan sembarangan, tapi itu adalah posisi untuk memimpin dunia. Akhirnya jatuh kepada orang Arab yang dibawa Bani Aus dan Bani Khazraj sebagai pemimpin dunia waktu itu. Nabi juga menerima delegasi Kindah, ya, delegasi Farwah bin Musaikal al-Muradi, ya, Amr bin Madri Karib, ya, Bani Jubaid, ya, Bani Kindah, Bani Al-Azdi, gitu ya. Itu datang delegasi dan menyatakan bersatu dengan negara Islam waktu itu. Apa yang menyebabkan mereka ingin bergabung dengan negara Islam? Nanti katakan gitu ya. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW mengirim para gubernur tuh, wali ke seluruh penjuru jazirah Arab. Setelah menguasai jazirah Arab, Nabi mengutus tuh, kamu ditempatkan sebagai wali di sini, gubernur di sini, kamu di gubernur di sini terus. Gitu. Tidak ada strukturnya, disebutkan oleh Nabi. Nah, baru terakhir bab yang ketujuh itu membahas tentang sakit dan wafatnya Rasulullah SAW. Setelah berkecimpung ya puluhan tahun untuk membangun sebuah negara Islam di Madinah, yang kemudian menciptakan peradaban baru, yaitu peradaban Islam di Madinah, baru kemudian Rasulullah SAW wafat. Ya, wafat, dari mulai sakitnya kapan, kemudian dirawatnya juga berkali-kali. Ya, beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau memiliki wasiat politik terakhir. Nah, jadi ada wasiat politiknya. Apa sih wasiat politik Nabi? Kita akan kaji di bab terakhir tuh, wasiat politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, gitu ya. Baik, itu kira-kira gambaran isi daripada kitab Sirah Nabawiyah, sisi politis perjuangan Rasulullah SAW. Dan di bagian belakang ya, beliau lengkapi juga dengan gambar-gambar ya, gambar peta-peta, peta misalkan di sini ada peta peta silsilah Nabi ya, dari mulai Adnan sampai Ma'rad, Ma'ad ya, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, panjang sekali itu sanadnya. Nanti kita coba tunjukkan ya, insya Allah pekan depan kita buat slide-nya biar teman-teman bisa melihat ya, proses materinya. Kemudian juga ada jalan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari mana saja arahnya, mana jalur-jalurnya ya kan. Misalkan ke Hudaybiyah, lalu ke Usfan, lalu ke Umjah, ke Qadid, ke Qoror, sampai ke Madinah. Ini jalan yang tidak dilalui orang biasa. Nah, itu salah satu strategi juga tuh. Kenapa Nabi ketika hijrah bersama Umar, memilih bersama Abu Bakar, tidak bersama Umar? Ya, padahal teman dekatnya kan Umar bin Khattab. Lalu kenapa Rasul memilih Abu Bakar Siddiq? Ya, lalu kenapa Nabi melewati jalur yang tidak biasa, yang lebih terjal, banyak bukit-bukit gitu? Nah, itu ada analisisnya, insya Allah ya. Kemudian posisi kabilah-kabilah Arab pada masa Rasul di mana saja, misalkan kabilah ini, kabilah itu di mana posisinya, itu ada petanya juga, nanti bisa kita tunjukkan.
Terus peperangan dan ekspedisi pasukan perang sejak sampainya Rasulullah di Madinah hingga perang Bani Qainuqa. Nah, jadi Madinah itu sudah melakukan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perang, ya, 8 perang pada saat awal mula berdirinya Madinah, negara Madinah. Gitu. Lalu mobilisasi pasukan Rasulullah antara pembersihan Bani pembersihan ini Quraisy ya. Itu jalurnya kemana saja. Kemudian perang Uhud. Nah, ini perang Uhud juga digambarkan petanya di mana perang Uhud terjadi. Ya, lalu kelompoknya siapa saja? Nanti kita lihat ya. Kemudian mobilisasi pasukan Rasulullah antara pembersihan Bani Nadir hingga pembersihan Bani Quraidah. Itu ada tuh. Gimana cara daerah pemboikotannya eh, apa namanya? eh, pasukannya di mana posisinya itu ada gambarnya. Masjid Nawawi di mana, Rasulullah di mana bersama siapa, lalu orang-orang kafir yang di mana itu ada gambarnya. Insyaallah ini tergambar sekali ya. Walaupun gambarnya sederhana tapi dia menggambarkan posisi-posisi ketika perang gitu ya. Kemudian juga posisi kaum-kaumnya itu di mana saja. Kemudian ini Yahudi ya. Pergerakan orang Yahudi yang mengelilingi Madinah itu. Di Madinah itu ternyata dikelilingi oleh orang-orang Yahudi itu. Makanya sampai ketika perjanjian Hudaybiyah itu orang Yahudi itu kan mengajak kolaborasi ya kan dengan Abu Sofyan waktu itu. Bani Quraidah melakukan persekutuan dengan Bani Sufyan untuk menghancurkan Madinah dalam perang Khandaq. Tapi setelah itu kan Allah susupkan rasa takut pada hati-hati pasukan kafir dan kemudian dilemparkan dengan petir gitu kan, Masya Allah. Kemudian mobilisasi pasukan Islam dalam penaklukan Khaybar itu sampai mana tuh? Jalurnya ya, penaklukan Khaybar, kemudian juga Fathul Mekah. Ya, ini juga ada jalurnya kemana Nabi dan bersama beberapa orang sahabat ada ceritanya bahkan ada gambarnya, ada panahnya juga dan juga perang Tabuk itu kemana? Posisi Tabuk itu di mananya Arab Saudi sih kan belum tahu ya. Kita harus tahu tuh ya di manakah posisi tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan sirah Nabi ini. Insya Allah kita akan gaji ya sekitar uh, berapa bab tadi ya? Kalau nggak terlalu banyak, bab 7 bab ya, 7 bab saja. Mudah-mudahan kalau babnya pendek kita bahas sekaligus 1 bab, kalau panjang mungkin dua kali, 1 bab 2 kali. Insya Allah kita akan berkisah tapi tidak hanya kisah, tapi juga ada inspirasi politis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya, karena kita dituntut umat Islam sekarang harus jadi umat Islam yang melek politik. Kalau tidak melek politik, kita akan dipolitisasi oleh orang lain dan juga kita akan tidak merdeka yang sebenar-benarnya. Maka penting sekali bagi kita untuk membahas dari sisi politis sirah Nabi ini, insya Allah. Baik, demikian ya mukadimah kajian kitab ini. Insya Allah kita akan masuk ke bab 1 di pertemuan berikutnya. Bab 1 kita akan membahas tentang bagaimana kondisi sebelum datangnya Islam itu bagaimana wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Menarik sekali nanti insya Allah ya kami cukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah menjelaskan ya tentang alurnya. Insya Allah sudah sangat jelas. Jadi saya mau bertanya gitu kan, apakah ada masa pra-Islam? Ustadz tadi barusan sudah menjelaskan. Karena ternyata kan Nabi Muhammad itu jadi nabi itu aslinya memang sudah cocok gitu ya dari segi akhlak, dari segi pembawaan, terus dari segi memecahkan solusi kayak gitu gitu. Apa namanya? Aslinya orang itu percaya aja gitu kalau Nabi Muhammad itu bakal jadi nabi, cuman mereka denial gitu bahasa zaman sekarang gitu. Gitu. Ya, mungkin jika ada pertanyaan ya terkait kitab yang baru ini silahkan, ataupun jika ada pertanyaan di hal lain saja mungkin yang boleh saja. Ya, Untuk pertanyaan silahkan langsung open mic atau ketik di kolom chat silahkan.
Baik, Ustaz, sepertinya ini teman-teman masih mencerna dulu Ustaz. Ya, ya, nggak apa-apa. Insyaallah kita bantu untuk slide-nya Ustaz, ya, kalau misalkan mungkin antum apa namanya ada kesulitan mengenai menjelaskan slide karena apa namanya tidak semua dari kita punya kitabnya gitu ya. Saya juga belum punya ini kebetulan juga saudara kitabnya baru katanya. Saya dulu belajar dari tarikh itu, tarikh Islam sama yang kitab Nabi Muhammad yang tebel itu, Sirah Nabawiyah yang tebel itu kitab sirah yang saya Ya. Nah, demikian Ustaz. Berarti untuk selanjutnya sebelum kajian bekalan selanjutnya sudah ada slide tentang alur kitabnya dulu Ustaz ya. Seperti itu. siap, siap, siap. Ya, baik, terima kasih Ustaz untuk pembahasan perdana gitu ya tentang kitab ini. Semoga kitab ini bisa menjadi jalan kita untuk menambah hasanah dan tokoh kita tentang sejarah Nabi yang bisa kita teladani dan kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum, jazakumullah.